kita menyiapkan hati dan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Bapa dalam surga, mohon berkat dan perlindungan-Mu sepanjang pembelajaran ibadah pagi hari ini. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami baca dapat kami pahami dan kami mengerti dengan baik. Kita akan memuji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Kita absen dulu ya. Nelsis, hadir Ibu. Meti, hadir Ibu. Suryati, hadir Ibu. Dundung, hadir. Til, hadir Ibu. Setiawan, hadir Ibu. Levi, hadir Ibu. Doran, hadir Ibu. Anur, hadir Ibu. Legong, hadir Ibu. Akuradia, Sinda, hadir Ibu. Dista, hadir Ibu. Ejo, hadir Ibu. Zenia, hadir Ibu. Loma, hadir Ibu. Sofia Ical, hadir. Garut, hadir. Leba, hadir. Gabur, hadir Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita explain dulu ya Ibu. Semuanya silakan berdiri. Gambar sistem saraf, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian sistem saraf dan fungsinya dengan benar. Yang pertama itu pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengatur fungsi tubuh dengan mengirimkan sinyal antara otak dan seluruh tubuh, sehingga tubuh dapat menjalankan aktivitas harian seperti bergerak, berpikir, bahkan bernapas. Bagian-bagian sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sebelum kita menjelaskan bagian-bagian sistem saraf ini, kita terlebih dahulu menjelaskan tentang struktur sel saraf atau neuron. Yang pertama itu, coba perhatikan gambar di dalam. Yang ini. Yang pertama itu dendrit. Dendrit di sini itu berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari sel lain dan dikirimkan ke dalam badan sel.
Yang kedua itu badan sel, yang ini. Badan sel itu memelihara sel saraf, memproduksi neurotransmitter dan mengendalikan aktivitas neuron serta meneruskan rangsangan ke akson. Yang ketiga itu inti sel. Inti sel yang ini. Ya, Ibu. Inti sel di sini itu berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Yang ketiga itu akson. Perhatikan gambar dalam ya. Akson di sini itu berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel yang lain. Yang berikutnya itu sel swan berfungsi membentuk selubung myelin dan membantu regenerasi saraf. Yang berikut itu selubung myelin. Selubung myelin ini berupa substansi lemak putih kekuningan pelindung akson yang memberi nutrisi akson dan dibentuk oleh sel swan. Yang berikut itu noradrenaline yang berfungsi mempercepat jalannya rangsangan. Yang berikut sinapsis yang berfungsi sebagai penghubung antara neuron. Neuron ini dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik ini menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Organ sensor ini berupa alat indera. Yang berikutnya itu neuron motorik. Nah, di sini itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ atau disebut juga dengan efektor seperti otak atau kelenjar. Nah, yang ketiga itu konektor. Konektor di sini itu berfungsi untuk menghubungkan satu neuron ke neuron yang lain. Berikutnya kita itu bahas tentang bagian-bagian sistem saraf. Yang pertama itu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat di sini itu terdiri dari 2, yaitu otak dan tulang belakang. Otak di sini merupakan pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Otak berfungsi untuk berpikir, mengingat, mengatur gerakan tubuh, perasaan, dan emosi, serta mengelola informasi dari indera. Yang kedua itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang di sini itu berfungsi untuk menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, mengatur impuls saraf dan mengatur gerakan refleks. Yang berikut itu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini adalah saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf tepi ini terdiri dari 2, yaitu sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Yang pertama itu sistem saraf sensorik. Dia di sini itu berfungsi untuk membawa rangsangan dari tubuh menuju otak. Contohnya itu merasakan panas, dingin, dan sakit. Yang kedua itu saraf motorik. Di sini dia itu berfungsi untuk membawa perintah dari otak menuju anggota tubuh. Contohnya itu menggerakkan tubuh, berjalan, dan menulis. Cara kerja sistem saraf di sini itu, yang pertama itu tubuh menerima rangsangan. Yang kedua, rangsangan diterima oleh alat indera. Ketiga, saraf kranial mengirim informasi ke otak. Yang berikut itu, otak mengelola informasi, lalu saraf spinal mengirimkan perintah dan tubuh memberikan respon. Yang berikutnya itu gerakan refleks. Gerakan refleks adalah gerakan cepat yang terjadi tanpa disadari. Gerakan refleks ini bertujuan melindungi tubuh dari bahaya. Gerakan refleks diatur oleh sumsum tulang belakang sehingga respon tubuh menjadi lebih cepat. Contoh gerakan refleks itu menarik tangan saat terkena panas, berkedip saat terkena cahaya terang, dan menutup hidung saat mencium bau menyengat. Yang berikut itu fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf yaitu mengatur aktivitas tubuh, menerima rangsangan, mengolah informasi,
Sudah? Sudah. Sudah Ibu. Oke, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan. Saya Ibu. Ya, silakan. Oke, baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1 itu, apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Oke, jawabannya itu adalah sistem saraf adalah membantu tubuh bekerja secara teratur dan terkoordinasi. Yang kedua itu, sebutkan dua bagian utama sistem saraf. Yang pertama itu sistem saraf pusat dan yang kedua itu sistem saraf tepi. Pertanyaan yang ketiga itu, apa fungsi otak? Fungsi otak di sini yaitu mengendalikan seluruh aktivitas manusia. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gerak refleks? Nah, teman-teman, gerakan refleks itu adalah gerakan yang apabila tubuh kita itu terkena panas atau benda berat lainnya. Misalnya, teman, tangan kita terkena air panas, makanya kita melakukan gerakan refleks tanpa disadari. Contohnya teman, saat pernyataan kalau tertindih oleh ini benda berat ini, jadi saya refleks karena merasa sakit. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Baik teman-teman, kami akan presentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Jawabannya mengendalikan tubuh. Yang kedua, sebutkan dua bagian utama sistem saraf. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang ketiga, apa fungsi sumsum tulang belakang? Untuk menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Yang keempat, berikan contoh gerakan refleks dalam kehidupan sehari-hari. Menarik tangan saat terkena air panas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya, apa-apa saja tadi bagian penting dari sistem saraf? Ya, silakan. Otak Ibu. Oke. Mengatur aktivitas tubuh Ibu. Oke. Jadi jawaban dari adik itu benar. Mungkin adik-adik ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan kalian. Oke, dari pembelajaran yang saya dapatkan hari ini, kita itu belajar tentang sistem saraf, di mana sistem saraf itu sendiri itu membantu tubuh bekerja secara teratur dan terkoordinasi, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Jadi, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh manusia. Sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf ini bekerja dengan menerima rangsangan, mengelola informasi, lalu memberikan respon terhadap tubuh. Sistem saraf sangat penting karena membantu manusia untuk berpikir, bergerak, merasakan sesuatu dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini?
Tentang sistem saraf. Tentang sistem saraf. Apakah kalian merasa senang? Senang. Ibu ingin mengingatkan adik-adik untuk sampai di rumah sebentar pelajari lagi materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan Ibu akan tanya lagi berkaitan dengan materi ini sebelum kita memulai pembelajaran topik berikutnya. Siap Ibu. Sebelum kita pulang, Ibu ada ice breaking untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap Ibu. Ya, silakan berdiri semua. Ada yang tahu ice breaking tepuk pulang? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Perhatikan ya. Ya Bu. Tepuk pulang dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore, bisa? Bisa Ibu. Kita mulai ya. Ya Ibu. 1, 2, 3. Tepuk pulang, hati senang, dapat ilmu, mari pulang. Hore. Ya, minta satu orang untuk bikin kita dalamnya Bu. Ya silakan kakak email. Saya Ibu. Pasti ya. Bu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan kajian bagi kita untuk doa mulai. Yesus sudah Maria, Amin. Terima kasih adik-adik yang bisa hadir. I just had to let you know you're